吾乃灾祸天王。金刚之体。 Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part ke-40 Spiritual Sovereign, yang mana pada part kali ini akan menceritakan kelanjutan part sebelumnya mengenai sosok yang tiba-tiba muncul di batu meteorit. Wah, kira-kira siapa ya dia? Oke, sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan di komen sebanyak-banyaknya sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, di saat Chuyun ingin menyelidiki meteorit yang dibicarakan sebelumnya, Chuyun tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang bahkan kehadirannya tidak bisa Chuyun rasakan. Ternyata orang itu adalah perwujudan dari Arfurski yang bernama King of Arfurski, atau bisa kita bilang sisa jiwa dari Raja Arfurski. Di sini perwujudan itu sedikit memuji Chuyun, karena selama ribuan tahun belakangan ini puluhan orang telah datang ke tempat ini. Namun, Chuyun adalah orang yang paling termuda yang bisa sampai ke sini. Lalu, setelah sedikit memuji Chuyun, perwujudan itu tiba-tiba ingin menguji kekuatan Chuyun. Dan melihat itu, Chuyun pun bersiap untuk menyerangnya. Namun, saat Chuyun menyerangnya, Raja Arfurski itu bisa dengan mudahnya menghindari serangan Chuyun, dan bahkan membuat Chuyun tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Hingga akhirnya Chuyun menyadari kalau orang yang dilawannya adalah perwujudan dari Raja Arfurski yang membuat mutiara giok pada batu meteorit. Dan Chuyun menyadari bahwa dia adalah penghalang yang membuat mutiara giok tidak bisa keluar dari tempat ini. Sehingga jika Chuyun bisa memusnahkannya, maka mutiara giok yang ada di batu meteorit bisa keluar dari sini dan dapat menyatu dengan ibunya Chuyun. Di sini, walaupun awalnya Chuyun bisa menancapkan pedangnya ke dalam tubuh Raja Arfurski, tapi dalam sekejap semua itu berubah. Chuyun diserang balik dengan 4 tebasan Arfurski yang membuat Chuyun terpental dan terluka. Raja Arfurski yang melihat itu takjub dengan ketahanan Chuyun, yang hanya muntah darah setelah diserang dengan 4 tebasan Arfurski miliknya, yang mana biasanya praktisi di ranah Yin dan Yang bisa langsung mati jika terkena serangan tersebut. Lalu karena merasa Chuyun memiliki beberapa kemampuan, Raja Arfurski pun mulai memasuki lautan kesadaran milik Chuyun untuk melihat apa yang Chuyun miliki. Sesampainya di lautan kesadaran milik Chuyun, Raja Arfurski itu sedikit kecewa karena sumber kekuatan yang ada pada Chuyun sangatlah lemah dibandingkan dengan orang-orang yang ada di masanya. Di sini dia sedikit curhat mengenai masa lalunya, yang mana dahulu kala terjadi sebuah pertarungan dengan klan Immortal yang melibatkan banyak orang-orang yang kuat, dan dia termasuk yang terluka parah karena peperangan tersebut. Dan untuk melindungi sisa jiwanya, dia bersembunyi pada mutiara giok yang dia buat untuk bertahan hidup.
Nah, jadi itu ya bosku, alasannya kenapa dia bisa ada di lembah Luoxing ini. Kemudian di saat dia sedang mencemaskan gurunya, yang juga ikut berperang di masa lalu, tiba-tiba setelah berjalan di lautan kesadaran milik Chuyun, dia menemukan armor Vientiane yang telah Chuyun kumpulkan. Dan ternyata dia mengenali armor tersebut. Armor Vientiane ternyata adalah pusaka milik klan Immortal yang sangat kuat. Dan dia bingung kenapa Chuyun bisa memiliki pusaka ini. Padahal armor ini hanya bisa dikendalikan oleh praktisi di ranah Martial Emperor. Dan ternyata alasan kenapa Chuyun bisa menahan serangan Arfveski miliknya, karena armor Vientiane ini dapat melemahkan segala jenis serangan, termasuk serangan Arfveski yang sebelumnya. Kemudian di saat dia sedang berbalik arah, tiba-tiba muncul batu reinkarnasi. Dan Raja Arfveski ternyata mengetahui benda tersebut, yang mana dia berkata batu reinkarnasi ini adalah milik gurunya. Dan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia pun dihisap oleh batu reinkarnasi. Setelah kejadian itu, Chuyun pun tersadar dan bingung kemana perginya Raja Arfveski yang dilawannya tadi. Selain itu, Chuyun juga heran kenapa Arfveski yang ada di tempat ini sudah tidak mematikan lagi seperti sebelumnya. Dan bahkan malah berinisiatif masuk ke dalam tubuhnya. Dan tak ingin melewatkan kesempatan berharga ini, Chuyun kemudian menggunakan teknik yang telah diberikan ibunya untuk meningkatkan kekuatan miliknya. Dan setelah beberapa saat, tubuh penampan miliknya akhirnya menembus tingkat kelima. Dan Chuyun mendapatkan tubuh Fajar yang bernominasi di ranah roh surgawi. Selain itu, karena saat ini Chuyun memiliki kekuatan Arfveski yang dapat membalikan keberadaan 5 elemen, maka nantinya di saat Chuyun berhadapan dengan teknik 9 embun milik Liu Xiang, Chuyun tidak akan tertekan lagi seperti sebelumnya. Karena teknik milik Liu Xiang termasuk ke dalam 5 elemen. Kemudian Chuyun pun mengambil mutiara giok dari meteorit. Dan setelah berhasil, ia pun pergi menemui ibunya. Di tempat ibunya Chuyun, ternyata Liu Meiyan sedang disiksa oleh beberapa orang dari keluarga Po dan Duan. Yang mana seharusnya mereka datang sebulan sekali, tapi kali ini mereka datang 3 kali dalam sebulan. Ternyata alasan mereka melakukan hal itu hanya ingin cepat menghabisi ibunya Chuyun. Karena sudah bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan perkembangan tentang batu meteorit. Namun sepertinya mereka bertindak atas suruhan orang lain, bukan dari ketua sekte bintang kuno. Lalu di saat mereka menyiksa Liu Meiyan pun berusaha semaksimal mungkin untuk menahannya. Karena dia tidak ingin rencana Chuyun menjadi gagal. Dan di saat orang-orang tersebut ingin menghabisi Liu Meiyan, tiba-tiba Chuyun pun datang dan menahan serangan tersebut. 'Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, kira-kira apa yang akan Chuyun lakukan ya terhadap orang-orang ini yang telah menyiksa ibunya? Penasaran kan? Kalau gitu kita tunggu di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.